Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema, apa makna untuk kita ketika Allah memusnahkan kota Sodom. Sahabat-sahabatku, kedua malaikat itu pergi ke Sodom. Lot sedang duduk di dekat gerbang kota itu. Ia melihat kedua orang itu datang. Ia tidak tahu mereka adalah malaikat. Lot berkata kepada mereka, "Datanglah ke rumahku, tinggallah bersamaku malam ini. Hari sudah hampir malam. Kamu tidak dapat melanjutkan perjalanan lagi sekarang." Kedua malaikat itu pergi bersama Lot dan menginap di rumah Lot. Pada malam hari, Lot mendengar ada orang menggebrak-gebrak pintu. Ia melihat siapa yang ada di sana. Ternyata sekawanan orang jahat. Penjahat-penjahat itu berkata kepada Lot, "Serahkan kepada kami kedua orang yang datang ke rumahmu malam ini." Lot membuka pintu. Ia menyuruh orang-orang jahat itu pergi. Tetapi mereka tidak mau pergi. Mereka mencoba menangkap Lot. Lalu salah seorang malaikat menarik Lot ke dalam rumah dan menutup pintu. Para malaikat itu membuat penjahat-penjahat itu buta. Mereka mencoba masuk tetapi mereka tidak menemukan pintu itu. Akhirnya mereka pun pergi. Malaikat itu berkata kepada Lot, "Pergilah kepada anak-anakmu yang sudah menikah. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus keluar dari kota. Allah akan menghancurkan kota ini." Lot pergi memberitahu anak-anaknya, tetapi mereka tertawakannya. Mereka tidak mau percaya kepadanya. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan para malaikat itu. Pagi-pagi buta, para malaikat itu memanggil Lot. "Bangunlah," kata mereka. "Engkau harus bergegas, keluarlah dari kota ini secepatnya." Lot tidak ingin meninggalkan rumahnya. Para malaikat itu memegang tangannya dan menariknya pergi. Mereka juga memegang tangan istrinya. Mereka menyuruh kedua anak perempuannya untuk ikut serta. Mereka menyuruh Lot dan istrinya serta anak-anak perempuannya untuk bergegas. Mereka membawa Lot dan istrinya serta anak-anaknya ke gerbang kota. "Sekarang larilah," kata mereka. "Jangan berhenti. Jangan menoleh, larilah ke gunung." Alangkah cepatnya mereka berlari, terdengar suara gemuruh api di belakang mereka. Asapnya juga tercium oleh mereka. Mereka tahu Allah telah mengirim api dari surga. Mereka tahu kota sedang terbakar, rumah mereka juga terbakar habis. Istri Lot berhenti, ia menoleh, ia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat itu juga istri Lot menjadi tiang garam. Ia telah melanggar perintah Allah. Tetapi Lot dan anak-anaknya tidak menoleh. Mereka berlari terus sampai ke gunung. Di sana mereka menemukan sebuah gua. Mereka bersembunyi di dalam gua itu, tetapi kota-kota yang penuh dengan kejahatan itu terbakar hingga menjadi abu. Sahabat-sahabat yang terkasih, kisah yang kedua adalah orang pengusaha terkenal tiba-tiba bangkrut dan harus membereskan semua usaha yang selama ini ada. Ia harus membayar lunas semua utangnya dan memulai kehidupannya dari nol. Awalnya sebagai seorang pengusaha sukses, ia kecewa dan tidak dapat menerima keadaan. Namun ketika ia berani melepaskan kenangan indahnya itu dan belajar membuka usaha baru, Tuhan mengizinkan dia sukses kembali. Ia bahkan mendorong orang lain untuk berwirausaha juga dan banyak yang berhasil. Kita mungkin pernah mengecap kebaikan di kehidupan masa lalu yang mungkin serupa dengan kehidupan di kota Sodom dan kita sulit melepaskan serta untuk melupakannya. Hidup kita menjadi tertahan untuk menerima berkat selanjutnya dari Tuhan. Mari kita belajar untuk berani melepaskan kenyamanan masa silam kita di saat Tuhan menghendakinya agar kenikmatan dunia masa silam
pergi dalam hidup kita. Tuhan pasti tahu memberi lebih baik, maka percayalah kepada Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, Rasul Paulus telah mengingatkan kita semua dalam Galatia 5 ayat 19-21 tertulis sebagai berikut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ayat di atas bagaimana tulisan Santo Paulus bahwa Allah sangat menentang perbuatan-perbuatan yang akan merusak hubungan manusia dengan Allah. Sahabat-sahabatku, mari kita tidak melakukan lagi segala perbuatan yang sering menyakiti dan melukai hati Allah. Janganlah kita seperti istri Lot yang masih tergoda untuk melakukan lagi hal-hal yang merusak tubuh dan jiwa kita. Dan mari kita hidup kudus sebagaimana Allah kudus. Demikianlah sahabat-sahabatku yang terkasih, renungan dari saya. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Semoga damai dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.